Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Junia Tulusna dengan NIM F0A025013 dari Prodi Kimia Industri, Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 25. Nah, di sini saya akan membicarakan mengenai korosi. Nah, teman-teman, korosi itu berbagai macam jenis. Nah, di sini saya akan membahas beberapa jenis korosi. Jangan lupa disaksikan. Dadah. Nah, di sini pernah nggak kalian bayangin tiap detik seluruh dunia ada kerugian cuma gara-gara satu hal, yaitu karat. Seperti kereta api, jembatan, sampai HP di kantong kalian semua lagi perlahan-lahan hancur. Tapi tunggu dulu, apa sih korosi itu sebenarnya? Kenapa logam yang katanya kuat banget bisa jadi bubuk coklat yang rapuh? Sederhananya, korosi itu adalah logam yang lagi pengen pulang. Di alam, logam itu nggak murni. Manusia maksa mereka jadi murni lewat pabrik. Nah, di sini korosi adalah cara alam menarik mereka kembali ke bentuk asalnya melalui reaksi kimia dengan oksigen dan air. Tapi, tahukah kalian kalau jenis karatan itu beda-beda? Kenapa pagar rusaknya di bawah, tapi mobil rusaknya di balik cat? Nah, hari ini kita bakal membahas beberapa jenis korosi di sekitar kita. Jangan lupa saksikan. Nah, contoh yang pertama ialah seng dan paku, disebut juga dengan perang saudara logam. Kenapa seng atap selalu bolong duluan di tempat kita memaku? Apakah pakunya dendam sama sengnya? Nah, ini termasuk jenis galvanic corrosion. Ia ialah korosi yang terjadi saat dua logam berbeda jenis, yaitu paku baja dan atap seng bersentuhan lewat air hujan. Penyebabnya ialah ada aliran listrik alami antara paku dan seng. Karena seng lebih lemah secara kimia, dia bakal mengorbankan diri buat melindungi pakunya. Faktornya, air hujan, elektrolit, dan perbedaan jenis logam. Mitosnya, pakai paku apa aja boleh, yang penting kuat. Tapi, faktanya kalau logamnya beda jauh, salah satu bakal hancur jadi tumbak. Contoh yang kedua ialah skrup dan baut atau disebut juga dengan lubang maut yang tersembunyi. Pernah nggak kalian buka baut yang kelihatannya bersih, tapi pas diputar sedikit langsung patah? Nah, ini termasuk jenis pitting corrosion atau korosi sumuran. Ialah korosi lokal yang fokus mengebor satu titik sampai tembus ke dalam. Penyebabnya rusaknya lapisan pelindung logam di satu titik kecil membuat serangan kimia terpusat di lubang itu. Faktornya ialah paparan garam atau klorida dan kurangnya pelumasan. Mitosnya karat merata lebih bahaya daripada lubang kecil. Tapi faktanya pitting jauh lebih mematikan karena dia nggak kelihatan, tahu-tahu bautnya putus di tengah. Contoh yang ketiga ialah pintu serali atau disebut juga dengan jebakan Batman di sela sambungan. Nah, ini termasuk jenis crevice corrosion atau korosi celah. Korosi yang terjadi di celah sempit di mana air bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Penyebabnya ialah air hujan terjebak di sela sambungan. Karena nggak ada oksigen yang masuk, air itu berubah jadi asam yang super agresif. Faktornya ialah desain sambungan yang tidak tertutup rapat dan tumpukan debu. Mitosnya baut yang kencang bebas karat, tapi faktanya justru celah antara baut dan lubangnya adalah tempat favorit korosi celah buat tumbuh. Contoh keempat ialah bodi mobil atau musuh dalam selimut. Kalian yang punya mobil pernah lihat nggak ada garis-garis halus kayak benang atau jejak cacing di bawah cat? Nah, kalau kalian pikir itu ulah rayak besi, kalian salah total. Ini termasuk jenis filiform corrosion. Ia korosi yang tumbuh di bawah lapisan pelindung cat dalam bentuk benang-benang halus. Penyebabnya karena masuknya uap air lewat pori-pori cat atau lecet sekecil lubang jarum. Nah, faktornya udara lembab di atas 65% dan polusi udara. Mitosnya mobil mahal catnya anti karat selamanya. Tapi faktanya semua cat punya pori-pori. Tanpa perawatan waxing, korosi ini tetap bisa menyusup. Fun fact-nya, korosi ini berjalan secepat 0,1 mm per hari. Kedengarannya lambat. Tunggu setahun, bodi mobil kalian bisa jadi peta dunia karena penuh jejak korosi. Contoh kelima ialah selang gas atau si penabung karat diam-diam. Ini termasuk jenis crevice corrosion atau korosi celah. Ia ialah korosi lokal yang terjadi pada celah sempit atau daerah yang terjepit antara dua permukaan. Penyebabnya ialah karena di bawah klem atau di dalam sambungan selang, sirkulasi udara sangat minim.
Jika ada uap air atau tumpahan masakan yang masuk ke celah itu, cairan tersebut terjebak dan tidak bisa menguap, menciptakan lingkungan yang sangat korosif di area sempit tersebut. Faktornya, kelembapan dapur yang tinggi, paparan uap masakan yang mengandung garam atau asam, dan kurangnya pembersihan di area sambungan. Mitosnya, selama nggak bau gas berarti klem dan sambungan besi masih aman-aman saja. Faktanya, korosi celah sering terjadi menyerang dari bagian dalam atau bawah klem. Gimana? Ternyata karat nggak sesimpel warna coklat dibersihkan. Ada yang nyerang lewat celah, ada yang nyamar jadi cacing, bahkan ada yang hobi ngebor sampai dalam. Pertanyaannya buat kalian, kapan terakhir kalian cek pagar atau baut kendaraan kalian? Jangan-jangan mereka lagi berteriak minta tolong di bawah lapisan karatan itu. Ingat, korosi itu alami, tapi kehancuran itu pilihan. Dengan tahunya jenisnya, kita tahu cara merawatnya. Saya, Junia Tulusna, pamit undur diri. Bye-bye.